Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimatun Amanah dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang resusitasi neonatus dan cara penanganannya. Apa itu resusitasi? Nah, resusitasi adalah tindakan darurat sebagai suatu usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau henti jantung untuk mengembalikan fungsi optimal dan mencegah kematian secara biologis. Dan sedangkan untuk neonatus neonatus itu merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan setelah bayi lahir atau biasanya itu 0 sampai 28 hari. Jadi resusitasi neonatus yaitu suatu tindakan untuk mengembalikan keadaan henti nafas dan henti jantung pada bayi baru lahir seperti itu. Dan untuk alat-alat yang dibutuhkan ada APD, sarung tangan steril, alat hisap, dan VTP. Kemudian nanti di saat pelaksanaan ada 3 pertanyaan yang akan diajukan. Apakah bayi lahir cukup bulan, tonus otot lemah, bayi tidak menangis, kemudian berikan kehangatan dan bersihkan bayi sambil beri rangsangan. Kemudian posisikan semi ekstensi, bersihkan jalan nafas menggunakan alat pembersih khusus untuk bayi. Kemudian beri rangsangan taktil secara atau dengan cara menyentil telapak kaki pada bayi. Kemudian evaluasi heart rate-nya, pernafasan, kemudian warna kulit. Dan jika hasil kurang dari 100 atau bayi megap, lakukan VTP. Kemudian ukur suhu harus tepat dengan bayi. Jadi tidak kebesaran, tidak kekecilan. Terus kita lakukan VTP dalam 30 detik selama 20 sampai 30 kali dengan irama pompa lepas-lepas. Kemudian evaluasi suara jantung lebih dari 100, pernafasan spontan, kulit kemerahan, VTP berhasil. Kemudian pindahkan bayi ke ruangan resusitasi. Nah, untuk selanjutnya ada jika denyut jantung di atas 100 tapi bayi kelihatan sesak, maka bayi perlu bantuan oksigen yang bertekanan. Jika setelah VTP berhasil heart rate-nya masih di bawah 100 dan bayi masih magap, maka evaluasi VTP SRI BTA yaitu dengan letakkan atau paskan sungkup dengan bayi, press posisi leher, hisap lendir hingga bersih, kemudian buka mulut atau dengan tekanan dinaikkan. Nah, untuk selanjutnya jika dada belum mengembang, maka VTP ulang selama 30 detik. Kemudian evaluasi jika heart rate masih di bawah 60, maka lakukan VTP dan kompresi dada. Lakukan 3 kali kompresi menggunakan 2 ibu jari atau telunjuk dan jari tengah. Kemudian pompa selama 1 kali selama 30 detik. Kemudian evaluasi kulitnya, pernafasan juga heart rate-nya. Jika heart rate-nya masih di bawah 60, maka pasang ETT, kemudian lanjutkan dengan VTV dan kompresi dada. Setelah 30 detik, maka evaluasi tetap di VTV. Jika masih tetap di bawah 60, maka berikan obat epinefrin, masukkan ke dalam VTV atau umbilical catheter. Kemudian lakukan VTP dan kompresi. Kemudian setelah 30 detik evaluasi. Jika heart sudah di atas 100, maka hentikan kompresi dada dan tetap dilakukan VTV. Seperti itu untuk penjelasannya. Mari kita langsung ke prakteknya. Bu, benar ini dengan orang tua dari bayi yang bernama Caca. Oke, benar ya Bu. Nah, saya perawat Muslimatun. Di sini saya akan melakukan tindakan resusitasi neonatus pada anak ibu untuk mengembalikan henti nafas pada anak ibu ya Bu, karena anak ibu kekurangan atau jalan nafasnya itu terhambat. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia anaknya dibawa untuk melakukan resusitasi neonatus? Oke, baik ya Bu.
Nah, untuk pelaksanaannya sekarang kami akan bawa anak ibu. Sampai sini apakah ditanyakan, Bu? Ya, jika tidak, saya boleh membawa anak ibu ya. Makasih ya, Bu. Menilai dan menjawab sedikitnya 3 pertanyaan. Apakah bayi lahir cukup bulan? Apakah tonus otot baik? Kemudian apakah bayi bernafas atau menangis? Kemudian kita berikan hangatan pada bayi sambil memberi rangsangan. Jadi kita hangatkan bayinya, posisikan semi ekstensi, kemudian bersihkan jalan nafas dengan alat pembersih nafas, bisa dari hidung. Nah, kemudian mulut juga dibersihkan. Kemudian itu kita berikan rangsangan taktil dengan cara menyentil telapak kaki bayi. Kemudian evaluasi rangsangan telapak kaki bayi. Jadi kita berikan rangsangan menyentil di bagian telapak kaki bayinya. Apakah ada respon? Kemudian kita evaluasi pernafasannya dan warna kulit pada bayi. Kemudian jika hasil kurang dari 100 atau bayi menggap-menggap, melakukan VTV. Jadi ukuran sungkupnya itu harus sesuai dengan keadaan bayi. Jadi ukurannya itu pas dengan mulut bayi. Dan lakukan VTV selama 30 detik sebanyak 20-30 kali dengan irama pompa lepas-lepas. Jadi seperti ini, pompa lepas-lepas. Kemudian kita evaluasi suara jantung. Jika suara jantungnya itu lebih dari 100, pernafasannya sudah spontan, kulit apakah ada kebaran atau tidak, VTV berhasil, pindahkan bayi ke ruangan pasca resusitasi. Kemudian jika denyut jantungnya di atas 100 tapi bayi masih kelihatan megap atau sesak, bayi perlu bantu oksigen yang bertekanan. Kemudian jika setelah VTV heart rate-nya masih di bawah 100 dan bayi masih megap-megap, maka evaluasi VTV dengan SRI-BTA, yaitu letakan sungkup ini sesuai dengan ukuran bayi. Kemudian pastikan ini tidak ada kebocoran. Kemudian resposisikan leher agar lebih mudah bayi untuk bernafas, seperti agak tengadah gitu. Kemudian kita hisap dengan alat yang sudah disediakan. Kemudian bisa tekanannya dinaikkan. Setelah itu jika dada belum juga mengembang, maka VTV ulang selama 30 detik. Kemudian evaluasi pernafasannya, keadaan kulitnya juga. Jika heart rate-nya masih di bawah 60, maka lakukan VTV dan kompresi dada. Nah, kompresi dadanya itu kita letakkan juga lakukan selama 3 kompresi menggunakan 2 ibu jari dan 2 telunjuk dan jari tengah, seperti ini. Bisa seperti ini. Nah, kemudian pompa 1 kali selama 30 detik. Jadi kita melakukan seperti ini, bisa seperti ini di antara dada bawah atau di bawah payudara si bayi, di sini. Dalam hitungan 1, 2, 3 kompres. Kemudian dalam tekanannya itu hanya 1/3 dari ukuran dada anak. Nah, kita lanjutkan ke bagian VTV dan kompresi dadanya. Kemudian kita lakukan kompresi dada dan VTV-nya. Jadi kita lakukan ini 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa selama 3 kali kompresi selama 30 detik. 1 kali itu selama 30 detik.
Nah, jika heart rate-nya masih di bawah 60, maka pasang heart rate. Kemudian lanjutkan, lakukan juga seperti tadi, VTV dan kompresi dada selama 30 detik. Maka evaluasi setelah itunya, pernapasan, warna, keadaan kulitnya juga. Kemudian sambil tetap di VTV. Jika masih tetap di bawah 60, berikan obat epinefrin, masukkan melalui VTV atau umbilical catheter. Kemudian lakukan VTV dan kompresi. Kemudian setelah 30 detik lagi kita evaluasi. Jika heart rate sudah di atas 100, maka hentikan kompresi dada, tapi tetap dilakukan VTV. Jadi resusitasinya sudah selesai seperti tadi. Kita kembalikan kepada orang tua si bayi. Baik Ibu, anak Ibu sudah selesai diresusitasi neonatusnya ya Bu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan anak Ibu sudah bisa bernafas tanpa ada gangguannya Bu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan Bu? Jika tidak ada, saya kembalikan anak Ibu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum.